Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas akuntansi dasar yang berjudul Menyelesaikan Siklus Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Suci Hoirul Munaya dengan NPM 0044. Yang kedua, Citra Putri Asrini 0047. Yang ketiga, ada Aisyah Nisfulaili dengan NPM 0052. Selanjutnya yang keempat, Ananda Elmi Amalia dengan NPM 0060. Kemudian yang kelima, Farah Atika Zahra dengan NPM 0062. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Nurul Bella FH 0073. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik. Untuk yang pertama, laporan laba rugi disiapkan secara langsung dari kolom laporan laba rugi atau daftar saldo yang disesuaikan. Akan tetapi, urutan beban dapat saja berubah. Kemudian yang kedua, ada laporan ekuitas pemilik. Pos pertama yang ditampilkan dalam laporan ekuitas pemilik adalah saldo akun modal pemilik pada awal periode. Akan tetapi, jumlah ekuitas pemilik tidak selalu saldo akun pada awal periode. Pemilik dapat saja melakukan investasi tambahan aset dalam perusahaan selama periode berjalan. Oleh karena itu, untuk saldo awal dan penambahan investasi, sangat penting untuk mengacu pada akun modal pemilik dalam buku besar. Jumlah ini bersama dengan laba rugi bersih dan saldo akun prive yang ditunjukkan dalam daftar saldo yang disesuaikan, digunakan untuk menentukan saldo akhir modal pemilik. Bentuk dasar laporan ekuitas pemilik dituju. Untuk solusi net, jumlah penarikan oleh pemilik lebih kecil dari laba bersih. Jika jumlah penarikan oleh pemilik lebih besar dari laba bersih, maka urutan penulisan laba bersih dan penarikan harus dibalik. Selisih antara keduanya akan dikurangi dari saldo awal modal. Faktor-faktor lainnya seperti penambahan investasi atau rugi bersih juga memerlukan perubahan dalam bentuk ini. Selanjutnya, silahkan perhatikan gambar berikut. Selanjutnya neraca. Neraca disiapkan secara langsung dari kolom neraca atau daftar saldo yang disesuaikan. Neraca dapat dikembangkan dengan menambah sebagian untuk aset lancar, aset tetap, dan juga utang lancar. Aset-aset biasanya dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk disajikan di neraca. Kedua kelompok itu adalah aset lancar dan juga aset tetap. Yang pertama, aset tetap. Aset tetap meliputi peralatan, mesin, gedung, dan juga tanah. Nilai aset tetap menyusut seiring dengan berjalannya waktu kecuali tanah. Yang kedua ada aset lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dapat diubah menjadi uang tunai atau dijual serta digunakan dalam waktu 1 tahun atau kurang. Selain kas, aset lancar yang biasanya dimiliki oleh usaha jasa adalah wesel tagih, piutang usaha, beban habis pakai, dan beban dibayar di muka. Kewajiban. Kewajiban adalah jumlah utang perusahaan kepada kreditor. Dua jenis utang yang umum adalah yang pertama, kewajiban lancar, dan yang kedua, kewajiban jangka panjang. Selanjutnya ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu pendek, biasanya 1 tahun atau kurang, dan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar disebut kewajiban lancar, current liabilities. Kewajiban yang umum dalam kategori ini adalah wesel bayar dan utang usaha. Kewajiban lancar lainnya yang biasanya terdapat dalam buku besar adalah utang gaji, utang bunga, utang pajak, dan pendapatan dibayar di muka. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu panjang biasanya lebih dari 1 tahun. Jika memiliki kewajiban jangka panjang, maka akan dilaporkan di bawah kewajiban lancar. Jika kewajiban jangka panjang akan dilunasi dalam waktu 1 tahun, maka diklarifikasikan sebagai utang lancar. Jika akan diperpanjang dan tidak dibayar dalam 1 tahun, maka akan dilanjutkan sebagai jangka panjang. Saat suatu aset ditetapkan sebagai jaminan atas suatu kewajiban, maka kewajiban tersebut dapat disebut sebagai wesel bayar gadai atau utang hipotek. Selanjutnya juga ada ekuitas pemilik.
Hak milik terhadap aset perusahaan disajikan di neraca di bagian bawah kewajiban. Ekuitas pemilik ditambahkan ke jumlah kewajiban dan jumlah ini harus sama dengan jumlah aset. Selanjutnya, ayat jurnal penutup. Saldo akun-akun yang dilaporkan di neraca terus disertakan dari tahun ke tahun, karena biasanya bersifat permanen. Maka akun-akun ini disebut akun real. Saldo akun-akun yang dilaporkan di laporan laba rugi tidak disertakan dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan saldo akun prive pemilik yang dilaporkan dalam laporan ekuitas pemilik, tidak disertakan. Saldo akun pendapatan dan beban dipindahkan ke sebuah 8 akun yang disebut ikhtisar laba rugi. Saldo ikhtisar laba rugi lalu dipindahkan ke akun modal pemilik. Ayat jurnal yang memindahkan saldo-saldo ini disebut ayat jurnal penutup. Pada akhir proses penutupan, ikhtisar laba rugi tidak akan memiliki saldo lagi, karena ikhtisar laba rugi ini memiliki efek membersihkan atau menihilkan saldo akun pendapat dan beban. Maka kadang disebut juga akun clearing. Sangat mungkin untuk menutup akun sementara tanpa menggunakan akun clearing, seperti ikhtisar laba rugi. Dalam hal ini, saldo akun pendapatan dan beban ditutup secara langsung ke akun modal pemilik. Dalam sistem manual, penggunaan akun ikhtisar laba rugi membantu dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Perhatikan gambar berikut. Membuat dan posting ayat jurnal. Bahkan alur dari ayat jurnal penutup untuk solusi net. Saldo akun-akun ini ditunjukkan di kolom daftar saldo yang disesuaikan dalam kertas kerja akhir periode. Ayat jurnal penutup untuk solusi net. Setelah itu, ayat jurnal penutup diposting ke buku besar. Saldo dalam akun modal akan sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan ekuitas pemilik dan neraca. Membuat dan posting ayat jurnal penutup. Bagan alur dari ayat jurnal penutup untuk solusi net, saldo akun-akun ini ditunjukkan di daftar saldo yang disesuaikan dalam kertas kerja akhir periode. Ayat jurnal penutup untuk solusi net terdapat di gambar bawah ini. Setelah ayat jurnal penutup diposting ke buku besar, saldo dalam akan sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan ekuitas pemilik dan neraca. Silahkan perhatikan gambar berikut. Daftar saldo setelah penutup. Akun-akun berikut jumlahnya harus sesuai dengan akun dan jumlah di neraca pada akhir periode. Alih-alih menyiapkan daftar saldo setelah penutupan yang formal, kita dapat menyajikan akun-akun langsung dari buku besar dengan menggunakan komputer. Kemudian ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi atau yang bisa disebut accounting cycle, yaitu proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi dan diakhiri dengan menyiapkan catatan akuntansi untuk transaksi-transaksi pada periode berikutnya. Nah, untuk melakukan proses tersebut, siklus akuntansi memiliki langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisa dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Yang kedua, posting transaksi tersebut ke dalam buku besar. Kemudian, siapkan daftar saldo yang belum disesuaikan. Kemudian, siapkan dan analisis data penyesuaian. Yang kelima, menyiapkan kertas kerja pada akhir periode, atau ini bisa juga opsional. Yang keenam, membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Yang ketujuh, menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan. Yang kedelapan, menyiapkan laporan keuangan, lalu membuat ayat jurnal penutup dan posting ke dalam buku besar. Yang terakhir, siapkan daftar saldo setelah penutup. Nah, berikut adalah
Contoh daftar saldo setelah penutupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.